Selamat sore semua, perkenalkan saya Jeffrey, karyawan swasta, dan ada juga Mbak Natasha. Boleh share screen-nya biar kelihatan mukanya sama Mas Wira. Nah, di sini langsung aja ya. Di sini kita nama tim kita WeCat, karena tujuannya kita adalah We Categorize. Tujuannya adalah untuk biar bisa stok itu lebih kategoris dan rapi. Oke, next. Oke, so ini kita ngejelasin aja sebenarnya kita agak simpel ya flow-nya dibandingkan teman-teman yang lain. Objektifnya sebenarnya seperti yang kita lihat pada konteks adalah memaksimumkan kegiatan logistik TNI. Nah, di sini kita langsung melakukan scooping bahwa persona yang akan kita pilih adalah operational team yang memastikan peletakan barang-barang di gudang itu tepat. Kenapa? Karena di sini seperti kita lihat gudang darurat, which is banyak related with ad hoc activity, dan itu cenderung fokus ke lapangan. Nah, di sini kita melihat nih problem statement. Di sini juga kita melihat data juga, melihat problem dari datanya juga. Yang pertama, kita melihat banyak nih ternyata nama barang yang sama dan itu terletak di dua gudang yang berbeda. Nah, seperti contohnya mungkin Indomie ya, mie instan, sama namanya mie instan tapi dua gudang yang berbeda. Nah, ini secara empiris secara empiris kontradik sama mengenai warehouse activity di logistik. Yang kedua, kita juga melihat grouping barang penyimpanan yang tidak standar, di mana ada makanan bersama dengan disinfektan. Tentunya ini melanggar standar ya ISO sebenarnya, dan di sini kita dan ini menjadi problem statement kita dalam solusi kita saat ini. Oke, next. Abis itu lanjut. Oke, nah di sini proposal solution kita. Nah, sebenarnya proposal solution kita sebenarnya kita pengen memberikan suatu BI model yang sebenarnya dapat membantu sebenarnya item placement ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kita believe ini akan kembali ke tujuan konteks awal secara empiris. Di saat item placement-nya oke, tentunya dengan visibility ya activity-nya oke gitu, nggak ada cari-cari barang, pergerakan yang tidak perlu, waste dan segala macam. Jadi kita enable, jadi persona itu dapat langsung tahu item-item yang misplaced itu apa saja dan perlu direalokasi dari mana ke mana. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga mampu melakukan prioritisasi di dalam organizing item mereka. Jadi sebenarnya kalau kita jump in ya, kita tuangin informasi gumoh gitu kan orang-orang lapangan. Jadi kita melakukan prioritisasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Natasha. Yang ketiga, kita juga memfasilitasi PMI melalui dashboard kita, dan bukan hanya dashboard ya, tetapi file grouping, jadi nge-link ya dengan dengan file Excel-nya untuk melakukan item grouping dan mapping gudang standar di setiap grup item. Yang keempat adalah di sini juga dashboard kita able untuk memberikan informasi mengenai item-item yang belum dikategorikan dan item-item yang belum ditentukan gudang standarnya apa. Sukses metriknya adalah stok akurasi. Nah, apa definisi stok akurasi? Di sini adalah definisinya jumlah item, jumlah kombinasi item gudang yang tidak perlu direalokasi dibagi dengan total kombinasi item gudang. Seperti itu. Kenapa kita nggak pakai weight? Kenapa kita nggak pakai value? Karena kita pengen hit and miss, fokus dengan bobot merata ke semua item. Seperti itu. Itu saja, next. Oke, ini salah satu contoh data pre-processing. Nah, saya tadi mikirnya awalnya ada Mbak Ana join, jadi saya siapin ini buat Mbak Ana sebenarnya. Jadi, nah di sini sebenarnya kita melakukan simple sederhana dengan pandas nampai. Nah, ya kita pengennya bikin sesuatu yang nggak dikoreksi manual oleh tim PMI. Jadi everything udah tinggal run, udah tinggal clean, langsung sesuai yang dibutuhkan. Jadi kita juga memikirkan sustainability usage-nya. Itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Vira. Silakan Mas Vira mengenai usage flow. Oke, untuk user flow-nya seperti ini. Jadi gambaran dashboard-nya bakal kayak gini. Pertama, di sebelah kiri ini. Pertama kita bisa kelihatan tuh ada stok akurasinya. Stok akurasinya kira-kira langsung ngasih aware buat si staff-nya itu. Oh, ini aku stok akurasi rendah nih. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Langsung turun ke bawah. Oh, karena scatter ini. Tapi untuk user flow itu sendiri kita nyaranin untuk si PMI-nya tuh ngelihat dulu melakukan normalisasi data istilahnya. Kayak misalnya kita nyediain untuk barang-barang yang kita nggak tahu kategorinya apa, kita bilang di grup barang item monitor yang kanan bawah itu sebagai no group. Nah di situ kayak misalnya ada bantal guling masuknya kemana kan bingung. Nah akhirnya dilihat dulu ada grup barang item monitornya, dipilihlah masuk ke grup barang mana yang paling mirip-mirip dengan nama barang yang ada di grup barang itu. Habis itu ketika grup barang barang itu punya kategori, kita assign ke si gudang standar yang ada di kiri, di gudang standar mapping. Dia
cuman untuk monitoring doang nih, gudang standar 1 untuk grup barang apa aja. Nah, setelah itu ketika udah di-assign semuanya, itu kita nge-refresh dashboard-nya karena datanya kan baru lagi. Baru setelah itu masuk ke yang relocation by warehouse, di mana si staff-nya itu melihat apa sih penyebab stok akurasinya rendah. Ternyata ada kayak misalnya barang-barang Wipol dari gudang 5 harus direlokasi nih ke gudang 2 sebanyak segininya. Nah, disitulah mereka bisa nge-plan relokasinya dan memprioritasi dari barang yang paling banyak scatter gitu. Nah, itu dalam waktu kerjanya si staffnya, kalau misalnya masih dalam waktunya ulangi lagi terus looping, kalau misalnya enggak ya udah selesai hari itu gitu. Untuk demonya nanti bakal dilakukan oleh Mbak Natasha, silakan. Oke, jadi di sini kita bisa lihat dashboardnya sesuai dengan user flow yang tadi udah disebutin sama Mas Wira ya. Di sini kita pertama ngelihat dari gudang standar dari grup barang item monitor dulu, kita cari apakah ada yang belum terkategorisasi. Cuma waktu itu kita di dalam datanya kita udah mengkategorisasikan semua, jadi ini open to open to additional data ya untuk dari PM-nya sendiri. Kemudian kita juga selain itu kita juga ngecek juga di gudang standar mapping apakah ada gudang yang belum terkategorisasi. Di sini kita bisa langsung lihat di dalam gudang standar mapping-nya. Kemudian setelah itu user dapat langsung melihat kepada reallocation by warehouse, di mana user bisa memprioritaskan barang-barang dari yang pertama, misalnya dari Wipol, dipindahkan dari G5 ke G2, kemudian paket PHBS, dan seterusnya. Selain itu, user juga bisa mencari berdasarkan nama barang, grup barang, dan juga dari gudang awal. Misalnya kita mau cari masker gitu ya, user mau cari masker. Oh, ternyata masker itu ada di G2, di gudang awalnya di G2, padahal gudang standarnya adalah G1 gitu. Dan di sini bisa langsung direalokasi apabila telah selesai melakukan top reallocation sebelumnya. Kemudian selain itu juga kita memudahkan user untuk bisa men-slider tanggalnya. Jadi ketika misalnya kita mau cari masker di suatu range tanggal, udah selesai di situ, kita juga memberikan sebuah sukses matrix yang biasanya bisa dilakukan di akhir bulan, yaitu stok akurasi, dan di sini adalah stok akurasi by filter, di mana kita bisa melihat setiap gudangnya ada berapa. Untuk G1, G2, G3, dan G7. Overall seperti itu, terima kasih banyak atas perhatiannya.